Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, mungkin saya harus menjelaskan bahwa saya membuat video ini dalam keadaan yang tidak biasa. Hari ini, sebetulnya sejak Jumat sore kemarin, saya menemani nenek saya di ruang isolasi di Rumah Sakit Tentara Magelang, sehingga selain saya tidak bisa keluar masuk ruangan, saya juga harus selalu memakai masker setiap saat. Dan mungkin juga mohon maaf kalau kemudian suara saya tidak terlalu jelas ataupun tidak terlalu keras, karena saya dikelilingi oleh orang yang sedang sakit. Anyway, pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan kembali atau mungkin berbagi ilmu yang saya pahami dari 2 video di YouTube tentang sisi gelap atau mungkin sisi lain dari negeri matahari terbit, yakni Jepang. 2 video YouTube yang saya maksud adalah, pertama dari satu video dari BBC, stasiun televisi Inggris, British Broadcasting Corporation, dengan judul, seingat saya, No Sex Please, We Are Japanese. Dan video kedua dari channel YouTube Knowing Better yang berjudul Japan Playing Victim. Nah, mari kita coba bahas satu-satu. Mungkin kalau dirunut secara kronologis, kita coba yang dari channel Knowing Better, Japan Playing Victim. Nah, di Jepang, di Inggris, sejarah yang disampaikan kepada pemuda-pemudi mereka bisa dapat kita bilang mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Bahwa di Indonesia, kita tahu bahwa Inggris dan Jepang secara umum di berbagai textbook sejarah kita adalah penjajah. Inggris pernah menjajah Pulau Jawa selama beberapa tahun di awal abad ke-19. Jepang juga pernah menjajah Indonesia ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, meskipun itu juga tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda misalnya. Nah, kedikdayaan Jepang sebagai negara adikuasa di benua Asia tentu tidak lepas dari sebuah rentetan peristiwa yang kemudian dikenal sebagai restorasi Meiji. Dan dari restorasi Meiji ini, Jepang yang tadinya bersama dengan negeri China adalah negeri yang tertutup, berubah menjadi negeri yang ekspansionis dengan kekuatan militer yang arguably terbaik di benua Asia. Dan praktis dari abad 19 sampai kemudian akhirnya pecah Perang Dunia Pertama, kebijakan Jepang adalah kebijakan politik yang ekspansionis, menguasai Korea, menguasai pantai timur China, menguasai Asia Tenggara, dan tentu saja menguasai Nusantara. Nah, ketika berbicara tentang Jepang selama Perang Dunia Kedua, itu ada 2 trademark
ada 2 peninggalan khusus yang ya insya Allah semua negeri jajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua itu mengalami, yakni satu, Romusa atau mungkin kerja rodi, kerja paksa, dan yang kedua adalah Jugun Ianfu. Jadi mbak-mbak atau ibu-ibu yang relatif muda, mereka ditangkap untuk kemudian dipaksa melayani nafsu syahwat para tentara Jepang. Dan di sepanjang masa penjajahan Jepang di benua Asia, secara umum Jepang, tentara Jepang, pemerintah kolonial Jepang sangat merciless dan ruthless, sangat kejam, tidak, seakan-akan tidak punya kasihan. Jenengan bisa baca, bisa banyak video yang bahas tentang misalnya The Rape of Nanking, ya nuwun sewu, secara kasar ya artinya pemerkosaan kota Nanking. Jadi di kota Nanking di China bagian selatan, ketika pasukan Jepang akhirnya berhasil memasuki kota itu, puluhan ribu perempuan, ada yang mengestimasikan 20.000 sampai 80-an ribu perempuan diperkosa, bahkan banyak dari mereka sampai meninggal. Dan secara umum korban yang meninggal ketika Jepang memporak-porandakan kota Nanking sekitar 300-an ribu orang, baik yang meninggal maupun yang cacat seumur hidup. Anehnya atau mungkin uniknya, angka 100.000 sampai 300 orang, 300 ribuan yang terdampak dari penghancuran kota Nanking oleh Jepang ini hampir serupa jumlahnya dengan orang yang terdampak dari dijatuhinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ketika akhirnya pemerintah Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, mereka sadar bahwa mereka harus segera, apa istilahnya, di satu sisi tentu membangun perekonomian negara kembali, pun juga mereka harus memberikan image baru kepada masyarakat Jepang dan kepada negara-negara sahabat. Karena ya tentu Perang Dunia Kedua itu kan selesai tahun 1945, dan tentu saja memori betapa kejamnya, betapa brutalnya tentara Jepang itu tahun 50-an, tahun 60-an itu tentu masih teringat segar di berbagai negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, bertepatan dengan Jepang yang berusaha recovery perekonomiannya, pemerintah Amerika Serikat yang tentu kita tahu sedang terlibat dalam sebuah perang dingin dengan Uni Soviet, memerlukan teman, memerlukan allies. Dan akhirnya pemerintah Amerika Serikat ironisnya mungkin memilih untuk berteman dengan Jepang, negara yang belum lama dijatuhi bom atom. Dan pemerintah Amerika memberikan dukungan politik, memberikan dukungan finansial agar Jepang segera recovery, segera membaik perekonomiannya dan segera membaik citra politiknya baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, oleh karena itu berbeda misalnya dengan di Jerman, bahwa di negeri Jerman hari ini kekejaman Hitler meskipun bisa dibilang adalah aib bagi orang Jerman secara keseluruhan, tapi itu tetap diajarkan. Peristiwa Holocaust itu tetap diajarkan secara berulang-ulang. Di Jepang tidak ada pergantian rezim sebagaimana yang terjadi di negeri Jerman. Oleh karena itu, penulisan sejarah tentang kekejaman Jepang selama Perang Dunia Kedua di negara-negara Asia Timur maupun Asia Tenggara mungkin entah itu sangat sedikit ataupun tidak disebutkan sama sekali. Pokoknya ya tahu-tahu Jepang dijatuhi bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di antara trademark Jepang yang
kita ketahui sekarang adalah misalnya dunia anime, hentai, dan JAV alias pornografi. Dunia pornografi secara umum, kemudian legalisasi prostitusi yang kita temui di Jepang hari ini adalah sebetulnya juga bagian dari recovery, dari usaha pemerintah Jepang untuk segera recovery perekonomiannya dan recovery citranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, dari video No Sex Please We Are Japanese, yang saya pahami adalah bahwa keberadaan industri pornografi, keberadaan industri prostitusi, dapat dikatakan demikian, di satu sisi memang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap status Jepang hari ini sebagai salah satu negara paling aman di dunia, bahwa Jepang hari ini tingkat kriminalitasnya relatif rendah. Tetapi juga di sisi lain, keberadaan industri pornografi, kemudian keberadaan industri prostitusi yang legal itu juga punya pengaruh terhadap rendahnya angka kelahiran di antara pemuda-pemudi Jepang hari ini. Bahwa tentu ada banyak variabel, misalnya tekanan di dunia kerja, bahwa di Jepang, jenengan bisa tonton sendiri di video No Sex Please We Are Japanese ini, bahwa wanita yang bekerja di Jepang, wanita Jepang yang bekerja di masyarakat Jepang, di satu sisi mereka harus dituntut untuk bisa bekerja layaknya laki-laki, dan yang menjadi mungkin poin kontroversial adalah ketika seorang perempuan dia hamil untuk kemudian dia melahirkan anaknya, maka rekan-rekan kerjanya, bahkan atasan-atasannya itu akan cepat atau lambat, secara langsung ataupun tidak langsung, akan melakukan hal-hal yang diskriminatif terhadap perempuan ini. Kenapa? Karena perempuan ini dipandang sudah tidak bisa lagi seproduktif dulu, seproduktif ketika si perempuan ini belum hamil dan punya anak. Dan lagi kan ketika dia sudah punya anak, otomatis perhatiannya akan terpecah. Dia harus mengurusi si anak, harus menemani si anak setiap saat. Nah, tekanan di dunia kerja di Jepang, kita tahu bahwa Jepang terkenal dengan etos kerjanya yang luar biasa. Di No Sex Please We Are Japanese itu, di bagian akhir itu ada cerita seorang migrant worker, pekerja migran dari Filipina, yang dia sangat mengalami cultural shock, karena tidak hanya dia harus mempelajari bahasa Jepang yang rumit, ada hiragana, katakana, dan kanji, tapi juga dia harus segera bisa beradaptasi dengan culture work orang Jepang. Bahwa misal nih, orang Jepang mengambil secara resmi ada 1 pekan libur. Orang Jepang tidak akan libur selama 1 pekan. Mungkin mereka cuma ambil libur 2 hari atau 3 hari, dan mereka harus kerja lagi. Dan itulah norma di Jepang, bahwa pressure to perform, tekanan untuk bisa selalu memberikan yang terbaik di dunia kerja, itu sangat besar. Sehingga di satu sisi kita tahu bahwa Jepang juga adalah negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Dan kalau kita connecting the dots, kita akan bisa setidaknya memahami mengapa kok pemerintah Jepang kemudian melegalkan pornografi, melegalkan prostitusi. Karena bagi beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, pornografi, prostitusi adalah hiburan terdekat yang bisa mereka dapatkan, bisa mereka peroleh, bahwa di satu sisi bisa melepas lelah, melepas penat, dan mungkin untuk sejenak bisa melupakan beban dunia kerja. Tapi itu tadi, di saat yang bersamaan, ketika jenengan
sudah punya pekerjaan yang sangat melelahkan, sangat menyibukkan, dan ya jenengan harus perform 100% setiap saat. Tentu ya, entah itu jenengan pemuda atau pemudi Jepang, rasa-rasanya jenengan tidak akan kemudian punya keinginan untuk segera menikah dan segera punya anak. Karena itu tadi, tekanan begitu besar, terutama bagi perempuan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa kalau sudah punya anak, maka rekan kerjanya, atasan-atasannya itu akan ya berlaku diskriminatif. Dan ya, ini menjadi masalah serius bagi pemerintah Jepang. Yang di satu video dokumenter dari Al Jazeera, pemerintah di Tokyo itu menghabiskan jutaan dolar untuk mengadakan program-program yang intinya adalah memberikan insentif, memberikan dorongan, motivasi kepada pemuda-pemudi Jepang untuk segera menikah. Karena kalau misal kita bandingkan di Indonesia, piramidanya adalah piramida normal, dalam arti di bawah jumlah pemuda-pemudi banyak, semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit, jumlah orang tua yang paling sedikit. Di Jepang sekarang piramidanya terbalik, di bawah jumlah pemuda-pemudi yang produktif, yang punya anak, berkeluarga itu sedikit, sedangkan jumlah orang tua, kakek nenek Jepang di sana semakin banyak. Dan ini adalah sebuah krisis kependudukan yang kalau tidak bisa segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat Jepang, ya di No Sex Please We Are Japanese, seorang ahli di Jepang menyatakan dalam beberapa dekade ke depan setidaknya Jepang akan kehilangan 40% dari keseluruhan jumlah populasinya. Sebuah hal yang sangat mengerikan. Nah, beberapa hal yang bisa kita pelajari dari negeri Jepang, atau mungkin lebih tepatnya sisi lain dari sejarah negeri Jepang ini adalah tentu pertama, pentingnya belajar sejarah. Bahwa masyarakat Jepang hari ini secara umum mereka entah tidak tahu ataupun tidak mau tahu tentang kekejaman para pendahulu mereka selama Perang Dunia Kedua. Dan ketika berbicara tentang Perang Dunia Kedua, secara umum ya yang mereka tahu Jepang adalah negara terkuat di benua Asia. Tanpa itu tadi, tidak tahu atau tidak mau tahu tentang Romusha, tentang Jugun Ianofu. Dan berbicara tentang upaya recovery ekonomi dan recovery image oleh pemerintah Jepang, di satu sisi memang berhasil. Jepang hari ini adalah bagian dari G7, 7 negara paling powerful di dunia. Jepang adalah salah satu negara paling aman di dunia. Tapi itu tadi, keberadaan pornografi, keberadaan prostitusi, dan tekanan kerja yang begitu besar bagi masyarakat Jepang hari ini membuat Jepang mengalami krisis kependudukan yang harus segera diatasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.